alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulur rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Hai teman-teman dan saudaraku semuanya, kembali lagi bersama aku Berliani. Jadi mohon maaf nih, aku udah lumayan lama ya aku nggak muncul di media, dan kemarin saja ya aku baru selesai dari ujian akhir semester aku ya di semester 6. Semoga aja ujian aku ya dapat nilai yang beruntung, yang barokah, amin. Oke, jadi menjelang mendekati hari Idul Adha ya, akhir bulan ini kan mau mendekati Idul Adha nih. Gimana nih teman-teman dan saudara sekalian, terus semangat ya, walaupun kondisi begini udah new normal, tetap jaga kondisi kesehatan. Dan walaupun kondisi yang sangat ya menakutkan perasaan kita ya, wabah covid yang begitu meningkat ya, tetap ya kita harus yakin sama Allah. Semoga walaupun kondisi gini kita tetap bisa melakukan kurban di hari raya tahun ini. Buat teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya dan selalu support aku. Ya, jadi untuk kali ini aku ingin bahas seputar kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Dan ini bisa dibilang asal-muasal dari lahirnya hari perayaan Idul Adha loh bagi umat besar muslim di seluruh dunia. Jadi bagaimana kisah ini? Jadi ikuti saja video ini sampai selesai. Kisah ini berawal dari Nabi Ibrahim, yang mana dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim memiliki dua istri, yaitu bernama Sarah dan Siti Hajar. Dan dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim ini akan dikaruniai seorang anak bernama Ismail ya dari Bu Siti Hajar ini. Nah, karena Allah Maha mengetahui ya, Allah Maha kuasa ya atas perasaan setiap hambanya ya, walaupun perasaan atau hati manusia itu terlihat sangat samar ya, bahkan kita nggak bisa mengetahui isi perasaan orang lain, tapi Allah jauh lebih memahami perasaan hamba. Allah tuh memahami bahwa kalau pada waktu itu ya, Sarah ya, Bu Sarah ini cemburu terhadap Siti Hajar, yang mana dia melihat kok saya belum mengandung anak, kok Bu Siti Hajar ini sudah punya anak gitu ya, bahkan sudah mengandung, sedangkan saya belum dikaruniai anak. Namun di dalam penjelasan Al-Quran yang di cerita-cerita berikutnya, nanti suatu saat Bu Sarah ini akan dikaruniai anak yang bernama Ishak. Karena Allah Maha Kuasa atas segala perasaan hambanya, walaupun terlihat sangat samar, Allah memahami bahwa kalau perasaan Bu Siti Hajar ini ya, yang sedang mengandung ini, membuat timbulnya rasa cemburu dari Bu Sarah ini. Allah ini mengutus Nabi Ibrahim ya untuk mengajak istrinya ya Bu Hajar untuk mengajak Ismail ya ke kota Mekah ya, jadi untuk hijrah. Dan suatu saat itu juga ya, mereka ya dalam perjalanan yang begitu panjang ya, di padang pasir yang begitu sangat panas, perjalanan yang begitu sangat panjang, di terik matahari dan dengan bawaan perbekalan yang sangat cukup ya, maksudnya nggak ada kendaraan, mereka hanya jalan kaki dan mereka hanya bawa seadanya aja gitu ya, perbekalan, minuman, makanan ya hanya yang bisa dipegang gitu. Dan sesampainya di tengah perjalanan, akhirnya Nabi Ibrahim ya menempatkan istri dan anaknya ya, Ismail dan Bu Siti Hajar itu di tengah padang pasir yang begitu sangat tandus. Bahkan di dalam kondisi itu tidak ada siapapun ya, nggak ada seorang pun yang tinggal di situ juga, benar-benar los, nggak ada apa-apa. Dan bahkan dengan persediaan yang sudah mulai menipis ya selama perjalanan ya, akhirnya Nabi Ibrahim ini ya, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk ya menempatkan istrinya dan anaknya Ismail ya di tengah padang pasir itu ya, dengan berkata, wahai istriku, ya, tetaplah kamu di sini bersama anakmu. Aku harus meninggalkanmu di sini dan aku harus melanjutkan perjalanan ya menuju kota Mekah. Nah, oke, dengan berat hati, walaupun Nabi Ibrahim ini seorang nabi ya yang harus taat patuh terhadap perintahnya Allah, tapi di sisi lain Nabi Ibrahim juga sangat sedih gitu untuk meninggalkan anak dan istrinya di tengah padang pasir yang begitu luas. Dan kesolehannya Siti Hajar ya sebagai seorang istri yang patuh terhadap suaminya, dan juga dia harus ikhlas ya menerima bahwa itu memang sudah jadi perintahnya Allah, akhirnya ya ikhlas dia ditinggalkan di situ. Dan Siti Hajar percaya bahwa
bahwa pertolongan Allah itu ada. Kemudian setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya, jadi udah begitu cukup sangat lama teman-teman jarak waktunya. Menurut penjelasan di dalam surat Al-Quran di surat As-Saffat, timbullah rasa kangennya Nabi Ibrahim terhadap istri dan anak-anaknya. Nabi Ibrahim juga mencoba untuk mengutus beberapa orang ya untuk melihat bagaimanakah kondisi istri dan anak-anaknya di sana, melihat apakah baik-baik saja. Ya semoga aja berharap baik-baik saja. Akhirnya mengutuslah Nabi Ibrahim pada seorang untuk mengecek kondisi istrinya dan anaknya. Kemudian tidak lama setelah mendengar kabar dari orang yang diutus oleh Nabi Ibrahim ini ya, bahwa mengatakan, wahai Ibrahim, aku telah mendapatkan informasi yang ingin aku sampaikan kepada kamu, bahwa wahai Ibrahim, bahwa istri dan anak-anakmu ini kondisinya masih sangat baik dan bahkan kehidupannya sangat berkecukupan. Setelah mendengar kabar dari orang tersebut yang diutus oleh Nabi Ibrahim untuk melihat kondisi istri dan anak-anaknya, perasaan Nabi Ibrahim pun lega. Alhamdulillah ya Allah, semoga ya tetap diberikan kecukupan ya, walaupun aku pisah dari mereka ya. Walaupun Nabi Ibrahim ini telah meninggalkan ya beberapa tahun ya, itu pun juga dengan atas perintahnya Allah ya, Nabi Ibrahim percaya bahwa Allah itu akan terus melindungi orang-orang yang dicintai dari Nabi Ibrahim ini. Karena begitu rasa kangennya, rasa kangen rindunya Nabi Ibrahim sebagai bapak ya, sebagai kepala rumah tangga yang mana memiliki seorang istri dan anak, akhirnya Nabi Ibrahim mencoba untuk berangkat ke kota Mekah untuk menemui Siti Hajar ya, istrinya dan anaknya Ismail di padang Arafah. Dan sesampai di sana Nabi Ibrahim melihat bahwa mereka dalam keadaan sedang mengembala ternak, yang mana mereka mengembalanya itu ternaknya lumayan banyak. Nggak nyangka ya akhirnya ya. Tapi Ibrahim dari kejauhan sangat senang bisa bertemu dengan mereka. Dalam perjalanan ke Mekah setelah mengembala ternak ya, menemani istri dan anaknya ya, akhirnya kan selama perjalanan mereka lelah nih. Istirahatlah mereka di Musdalifah. Karena rasa lelah yang begitu sangat ya mereka ini, akhirnya mereka tertidur pulas ya. Mereka berhenti di tengah jalan ya, istirahat sebentar, tertidurlah mereka. Dan yang mana juga mereka tertidur dan Nabi Ibrahim ini bermimpi. Di dalam mimpinya Nabi Ibrahim bahwa ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail, anak kesayangannya itu harus dikorbankan. Dan itu sebagai salah satu tanda bukti bahwa Nabi Ibrahim ini telah taat atau patuh kepada perintahnya Allah. Setelah bangun dari tidurnya, Nabi Ibrahim ini kaget ya mendapat wahyu seperti itu. Hampir rasa nggak percayanya Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim percaya gitu. Ya gimana ya, kayak kaget, bingung gitu, harus bagaimana. Sebenarnya Nabi Ibrahim ini antara sedih ya, karena udah saking lamanya pengen punya anak, terus diberikan anak yaitu Nabi Ismail. Tapi ya diberikan cobaan seperti itu, harus menyembelih anaknya sendiri ya, lewat mimpinya diwahyukan oleh Allah. Akhirnya mau gak mau Nabi Ibrahim ini menguatkan dirinya ya, menata hatinya untuk mencoba bertanya kepada anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam pun akhirnya benar-benar menata hati, menguatkan hati ya, sebagai rasa bentuk rasa cinta taatnya kepada Allah. Akhirnya tidak lama kemudian Nabi Ibrahim bertanyalah kepada anaknya Ismail, wahai anakku, aku baru saja tadi mimpi. Aku harap kamu mau memahami mimpi aku ini. Jadi, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana kamu menurutmu Ismail, wahai anakku? Nah, setelah mendengar pertanyaan seperti itu oleh bapaknya, akhirnya Nabi Ismail merespon, wahai bapakku, ya, sungguh aku gak apa-apa. Jika itu memang sudah perintahnya Allah, taatilah. Insya Allah aku bisa sabar dan ikhlas menerima cobaan ini. Nabi Ismail ini memang anak yang sangat soleh. Jadi ya dia patuh gitu terhadap orang tuanya. Dan Nabi Ismail juga ini yakin bahwa ini juga salah satu perintah dari Allah ya. Jadi ya emang sudah dikodar Ismail ini sebagai anak yang soleh ya, dia taat.
Akhirnya setelah bapak dan anak ini mereka membuat keputusan, ya bagaimana akhirnya mereka ya udah menyetujui. Akhirnya mereka juga membuat ya persiapan untuk melaksanakan ya atas perintahnya Allah. Ya singkat cerita juga bahwa Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ini mereka berangkat lah. Ya itu pun juga atas nggak luput dari izin dari istrinya. Jadi ya juga istrinya Siti Hajar itu juga sungguh sebagai ibu sebenarnya ada rasa sedih, tapi setelah mendengar itu memang dari perintah Allah, ya udah Siti Hajar ikhlas saya sebagai istri yang solehah, ya sebagai istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan, ya melakukan perjalanan, dan selama perjalanan itu bagi mereka sangat gak mudah, karena saat perjalanan mereka ingin menyembelih si Ismail ini ternyata digoda oleh iblis. Kalau udah godaan iblis tuh ya emang bisa banget ya bikin hawa nafsunya manusia ini terpengaruh. Namun dengan rasa taat dan rasa keimanan yang kuat dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, apapun itu godaan dari iblis itu nggak akan mampu untuk mengalahkan rasa inginnya yang patuh kepada perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap dijalani oleh Nabi Ibrahim ini. Ya biasalah iblis kan goda anak Adam, cucu Adam ya digodain Ibrahim. Kamu tuh ngapain sih? Ngapain sih anakmu tuh cuma satu, kamu potong tuh ngapain gitu? Mau aja kamu. Ismail, kamu itu yang jangan mau nurutin bapakmu. Kamu nanti mati loh, kamu mau mamang? Kamu mati muda masa mau? Ya emang ya namanya juga iblis seperti itu. Tapi ya dengan kesolehannya Ismail ya sebagai anak yang patuh terhadap orang tuanya dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya apapun itu godaan iblis mereka nggak terganggu ataupun tidak terpengaruh. Nah akhirnya setelah mereka melakukan perjalanan yang begitu dahsyatnya digoda oleh iblis, ya sampailah mereka di sebuah bukit. Nabi Ibrahim alaihissalam yang membawa Ismail anaknya ke sebuah bukit, dan sampai di sana ya mereka ya, mempersiapkan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam telah menyiapkan kain putih ya sebagai penutup mata untuk Ismail, ya mungkin ya untuk mengurangi rasa takut atau mungkin rasa keraguan. Dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam telah menyiapkan semacam benda tajam, ya kalau dijelaskan bisa pedang atau pisau yang sudah siap untuk memotong, ya. Terus akhirnya Nabi Ismail ini ya dimiringkan ke arah kanan oleh Nabi Ibrahim, dan pada saat itu juga ya udah benar-benar pasrah gitu. Hatinya Nabi Ibrahim benar-benar ikhlas, udah benar-benar pasrah, ya udah gitu. Karena rasa ikhlas, rasa patuh dan taatnya Nabi Ibrahim ya kepada Tuhannya, dan Ismail yang juga sudah sangat udah pasrah gitu, udah dalam keadaan siap dipotong, disembelih. Kemudian Nabi Ibrahim ini siap menyembelih dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kagetlah itu. Mukjizatnya Allah datang di situ. Kemudian ya Allah ya mengutus malaikat Jibril ya untuk mengganti Ismail ini dengan seekor kambing gibas, yang mana dijelaskan dalam surat As-Saffat bahwa kambing tersebut itu sangat gemuk, seger gitu. Jadi yang kalau bisa dibilang dagingnya banyak, yang memang udah hewan kurban udah siap dipotong. Dan akhirnya dari peristiwa tersebut ya Ismail ya alhamdulillah gitu kan, kirain emang benar mau dipotong gitu ya. Nah terus ternyata Allah menolong dengan rasa ikhlas, ya tetap sabar, ikhlas, ya tetap kuat dan percaya sama pertolongannya Allah. Nabi Ismail ini ya menyaksikan langsung kejadian Nabi Ibrahim ya bapaknya ini menyembelih hewan kurban yang ada di tangannya, yaitu kambing gibas. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai Ibrahim, kamu telah melaksanakan perintahku dan kamu mau taat, dan ini merupakan salah satu cobaan besar bagimu, tapi kamu mau ikhlas menerima cobaan ini. Sekarang aku ganti Ismail dengan hewan ternak atau kambing gibas ini yang untuk kamu potong. Silakan, ya kamu menang, kamu bisa sabar menghadapi cobaanku ini. Akhirnya peristiwa itu ya terjadilah, menjadi salah satu tanda hari besarnya umat Islam yang terjadi pada 10 Zulhijjah, yaitu
terjadinya itu di Mina, dan yang mana sekarang dirayakan oleh seluruh umat Islam. Umat Islam yang sedang melaksanakan haji tetap bisa mengikuti ibadah kurban di Mina. Buat teman-teman dan saudaraku, tetap semangat ya untuk melaksanakan kurban. Ya mungkin nabung udah dari jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan yang lalu-lalu, terus untuk bisa nabung gimana caranya. Ya tetap semangat. Terus pahalanya kurban ini sangat besar loh teman-teman. Jadi kalau dijelaskan di dalam Al-Quran, pahalanya itu ya jadi kalau ketika kita mengalirkan darah kurban ya dengan rasa ikhlas takwa kepada Allah, jadi aliran darahnya ini setiap tetesnya ini menjadi pahala. Jadi benar-benar pahalanya sangat besar gitu. Dan juga tentang amalan kurban ini dijelaskan di dalam surat Al-Kautsar ya, yang terdiri dari 3 ayat. Hari Raya Idul Adha ini juga sebagai salah satu tanda penghormatan yang terhadap perjuangannya dari kisah Nabi Ibrahim yang terhadap anaknya, yaitu mau ikhlas ya berkurban. Jadi yang namanya kurban ini tuh bukan menang-menangan. Ih, aku lo kurban sapi, kamu cuma kambing. Ih, kamu cuma sapi, aku lo malah unta. Oh, nggak begitu. Oh, kamu cuma 1 sapi tapi aku 10 kambing. Masih menangan aku dong, kan lebih mahal kambing tuh kalau 10 ketimbang sapi cuma 1. Sebenarnya Allah tuh nggak menilai ya berapa banyaknya hewan kurban, tapi yang Allah nilai itu adalah dari rasa keikhlasan saat kita berkurban. Dan seperti kisahnya dari ya yang aku ceritakan tadi, Nabi Ismail ya, pasrah ya, ikhlas. Begitupun juga Nabi Ibrahim sebagai bapaknya ikhlas ya untuk memberikan, menyerahkan Ismail kepada Allah. Oke, semoga penyampaian aku ini bisa membangkitkan semangat rasa ingin berkurban ya, untuk membeli daging kurban ya, untuk kurban walaupun di dalam kondisi yang sangat sulit seperti sekarang ya, yaitu masih dalam wabah COVID-19. Semoga kita tetap di dalam lindungan naungan Allah, jangan lupa berdoa, jaga kesehatan, tetap jaga imun tubuh. Ya mungkin buat teman-teman dan saudaraku masih ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa tulis di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa kamu untuk klik tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa untuk nyalakan notification agar selalu mengikuti update-update videoku yang terbaru. Semoga videoku ini bisa memberikan banyak manfaat dan barokah dan bisa memberikan semangat kurban untuk kalian semuanya. Apabila aku banyak salah katanya, aku mohon maaf dan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa kembali lagi di video yang selanjutnya.